Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febrianti dari kelas 12H. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran Indonesia dalam dunia internasional. Peran Indonesia dalam dunia internasional. Apa aja sih peran Indonesia dalam dunia internasional? Yuk kita simak. 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA dimulai dari ide Soekarno dan diselenggarakan di Bandung pada April 1955 sebagai respon terhadap penjajahan yang masih dialami banyak negara Asia Afrika pasca Perang Dunia II. KAA dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan dan mendukung kemerdekaan. Selain itu, konferensi ini membahas kerjasama ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia, serta perdamaian dunia. KAA menjadi landasan penting bagi kerjasama internasional antar negara-negara berkembang. Yang kedua, misi Garuda atau kontingen Garuda. Misi Garuda adalah pasukan perdamaian yang terdiri dari TNI dan Polri yang dibentuk setelah konflik di Timur Tengah pada 1956. Indonesia bergabung dengan United Nations Energy Forces atau UNEF untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Misi Garuda dimulai dengan misi Garuda ke-1 dan berlanjut hingga misi Garuda ke-26C2. Saat ini, Indonesia menjadi kontributor ke-10 terbesar pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dengan 2.843 personel yang bertugas di berbagai misi. Yang ketiga, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicanangkan pada 13 Desember 1957 menetapkan batas laut teritorial Indonesia sepanjang 12 mil laut dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi hukum laut kolonial Belanda yang menguntungkan negara asing. Deklarasi ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 dan akhirnya pada 1994 hukum laut Indonesia diakui secara internasional berkat perjuangan tokoh seperti Prof. Mochtar Kusumaja dan Prof. Hachim Jalal. Yang keempat, Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok atau GNB dibentuk setelah Perang Dunia II sebagai respon terhadap dua kubu besar yaitu Blok Barat atau AS dan Timur atau Uni Soviet. GNB bertujuan untuk memelihara perdamaian, mengurangi senjata, serta mendukung kedaulatan dan integritas negara-negara non-blok. GNB didirikan pada KTT di Beograd pada 1961, dipraksai oleh Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Indonesia berperan penting sebagai pendiri dan penyelenggara KKT GNB ke-10 pada 1992 hingga 2016. GNB memiliki 120 negara anggota. Yang kelima, ASEAN. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi, sosial, budaya, dan perdamaian regional, serta mempromosikan kerjasama antar negara. Prinsip utama ASEAN adalah menghormati kemerdekaan dan identitas nasional, serta bertanggung jawab secara kolektif dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran. ASEAN juga menekankan penyelesaian masalah secara alami dan menolak penggunaan kekuatan. Dan yang keenam, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI didirikan pada 25 September 1965 di Rabat, Maroko sebagai reaksi terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Tujuan OKI adalah meningkatkan solidaritas antar negara Islam, mengkoordinasikan kerjasama, mendukung perdamaian, serta melindungi tempat suci Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saat ini, OKI memiliki 57 negara anggota dan menangani berbagai masalah, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan.
Berikut adalah beberapa contoh peran Indonesia dalam dunia internasional. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.